itu jepitmu yang aja nggak mau aku pakai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayatullah dengan NIM 24138. Jadi sini saya akan menjelaskan tugas video yang dimana kita disuruh untuk membuat website. Di sini saya mengambil tema jenis ikan yang ada di Sumbawa. Langsung aja ke bagian codingnya. Aduh banget ya. Masih tahu jenis ikan. Oke, langsung aja ke bagian pertama. Kepanjangan. Nah, seperti sini. Pada bagian pertama ini halamannya terlebih dahulu memakai file koneksi .php. Di situ menggunakan require once untuk menghubungkan aplikasi ke database MySQL. Terus kemudian menjalankan beberapa query guna mengambil data statik yang dimana akan ditampilkan di halaman utama, yaitu total jumlah spesies ikan pada tabel ikan menggunakan count jumlah spesies yang berstatus tidak aman atau dilindungi dengan kondisi where status sama dengan aman, serta jumlah zona habitat yang unik menggunakan count district habitat, di mana setiap hasil query diambil dari nilai melalui MySQL fetch row dan diberi nilai default 0 lewat operator. Apabila datanya kosong, selain itu disiapkan pula query tambahan untuk mengambil 8 data ikan terbaru berdasarkan create add secara descending yang nantinya digunakan untuk menampilkan koleksi unggulan. Jadi setelah bagian PHP selesai, kodenya akan dilanjutkan menggunakan struktur HTML pada bagian head yang diawali dengan deklarasi doctype HTML dan atribut ID. Ini untuk menandakan bahasa Indonesia. Kemudian pengaturan meta charset UTF-8 agar karakter menampilkan dengan benar, dan meta viewport agar tampilan responsif di berbagai perangkat. Dilanjutkan dengan title dan meta description untuk kebutuhan tab browser dan SEO. Lalu untuk pembuatan font Google Font, yaitu Playfair Display dan Inter yang dipercepat prosesnya melalui pre-connect, serta pemanggilan framework Bootstrap 5.3.3 dan CDN untuk kebutuhan styling utama, dan diakhiri dengan pemanggilan file style.css custom milik project sebagai tambahan gaya visual khusus seperti tema warna laut dan efek pada hero sectionnya. Oke, selanjutnya kita bagian navbarnya ini ya. Nah, bagian ini tuh merupakan struktur navigasi atau biasa kita sebut dengan navbar dari bagian utama. Shut up teman-teman. Jadi dibungkus dalam tag nav dengan kelas custom navbar, navbar custom dan ID my navbar yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan styling maupun manipulasi lewat JavaScript. Misalnya efek navbar yang berubah saat halaman di scroll. Jadi di dalamnya terdapat div class container. Dia untuk membatasi lebar konten agar sesuai standar Bootstrap. Kemudian sebuah flagbox dengan kelas dflag again item center justify content between w100 dan menyusun elemen logo dan menu secara horizontal. Jadi dia rata tengah secara vertikal serta memberikan jarak maksimal antara logo di kiri dan juga di menu kanan. Logo brandnya ditampilkan melalui ahref index.php. Terus ada kelas navbar brand logo. Iya, teman-teman bisa lihat sendiri. Saya tidak perlu menjelaskan sedetail itu karena teman-teman bisa lihat. Nah, di sini biasanya dimaksud agar diberi warna atau efek berbeda dari kata ikan melalui CSS. Selanjutnya terdapat tombol navbar toggler dengan kelas Eigenon. Artinya, tombol ini hanya muncul pada layar di bawah ukuran large atau saat versi mobile. Terus ini juga berfungsi untuk membuka tutup menu menggunakan atribut Bootstrap data bs toggle. Nah, itu sama dengan selanjutnya ini tuh menargetkan elemen dengan ID nav menu. Jadi menu navigasi sendiri berada dalam div class
collapse, navbar collapse di IG Flex. Harus apa tadi? Nah, di situ jadi di mana kelas collapse ini membuatnya tersembunyi agar default di mobile dan hanya muncul saat toggler diklik. Sementara di IG Flex dia memastikan menu tetap tampil secara flag di layar besar atau di desktop. Jadi di dalamnya terdapat 4 tautan navbar, yaitu beranda, katalog, tambah, spesies, dan kelola data, yang masing-masing menggunakan kelas navlink custom. Dengan tautan beranda diberi tambahan kelas aktif untuk menandakan halaman yang sedang dibuka, sedangkan tautan kelola data diberi kelas tambahan btn nav admin, kelas tambahan btn nav admin yang kemudian digunakan untuk membedakan tampilan secara visual sebagai menu khusus admin, misalnya dengan warna tombol yang berbeda dari menu lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini merupakan struktur dari hero section pada halaman. Dia dibungkus dalam text section class hero section yang menjadi tampilan utama paling atas saat halaman pertama kali dibuka. Jadi dalamnya terdapat div class hero video warp area hidden true yang berfungsi sebagai pembungkus video latar belakang. Jadi dengan atribut area hidden sama dengan true menandakan bahwa elemen ini disembunyikan dari pembaca layar atau screen reader karena sifatnya hanya dekoratif dan tidak mengandung informasi penting di dalam. Jadi di dalam pembungkusan tersebut dia terdapat elemen video dengan ID hero BG video dan kelas hero BG video yang diberi beberapa atribut penting, yaitu autoplay agar video otomatis diputar saat halaman memuat. Di situ mute, kita menggunakan muted agar videonya itu tidak mengeluarkan suara. Nah, ini juga wajib disertakan karena kebanyakan browser modern hanya mengizinkan autoplay jika videonya dalam kondisi tanpa suara. Nah, kita pakai looping agar videonya itu diputar berulang kali tanpa henti. Terus selanjutnya Nah, jadi di bagian ini itu merupakan struktur tombol control video pada hero section. Dia dibungkus dalam div class hero video control. Jadi di mana atribut area label ini diberikan agar screen reader dapat mengenali bahwa elemen ini tuh adalah kelompok control untuk video. Berbeda dengan elemen dekoratif sebelumnya yang disembunyikan sepenuhnya. Di dalamnya itu terdapat satu tombol dengan ID btn pause video dan kelas hero ID btn. Dilengkapi juga dengan atribut title play pause video yang akan menampilkan tooltip saat kursor diarahkan ke tombol, serta area label toggle play video untuk memberikan keterangan fungsi tombol bagi pengguna screen reader. Tombol ini juga itu berisi dua icon SVG sekaligus, yaitu icon pause dan icon pause yang digambarkan melalui dua persegi panjang vertikal berdampingan menyerupai simbol jeda pada umumnya, dan icon play dengan ID icon play yang digambarkan melalui bentuk segitiga atau polygon menyerupai simbol putar. Namun karena icon ini diberi style display none, sehingga secara defaultnya tersembunyi dan hanya akan dimunculkan melalui JavaScript. Jadi ketika videonya sedang dijeda, ini menunjukkan bahwa kedua icon tersebut ditukar tampilannya secara dinamis, tergantung status video sedang diputar atau dihentikan. Nah, sedangkan di bagian tombol kontrol ini elemen selection-nya menutup keseluruhan hero section yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya sorry, kok ini aneh. Nah, di sini
Aduh, tik bolong ya itu. Apa begitu? Jadi bagian ini itu merupakan introspection yang berada tepat di hero dibungkus. Anjir, kok hilang kodiku? Tiu. Di kali ya, di mananya aku turin tempat simpannya. Ini Kok 77-nya? di sini tadi cari ini ada, nggak ada. Coba cari nih. Oh, ini dia. Atur di Bagian ini tuh dia sampai mana tuh. mau? Tadi video tadi. Hmm. Ini tuh. Jadi di bagian ini tuh merupakan struktur introspection yang berada tepat setelah silent please hero video. Dibungkus dalam section class introspection yang berisi div class container untuk membatasi lebar konten. Lalu di dalamnya itu terdapat div class into content sebagai pembungkus utama. Seluruh elemen teks pencarian, form pencarian. Pertama-tama terdapat div class hero. Selanjutnya di ini tuh di bagian elemen span class dot span spasi sebagai indikator visual terbentuk titik kecil biasanya diberi warna mencolok untuk menarik perhatian, diikuti teks eksplorasi laut Nusantara yang dimana ini berfungsi sebagai badge atau label kecil penanda tema halaman. Terus selanjutnya terdapat judul utama pada teks yaitu 1. Oke, selanjutnya kita ke bagian titik 21. Nah, jadi di bagian ini itu merupakan fungsi tombol CTA atau call to action yang berada di bagian bawah introspection, dibungkus dalam div class. Terus itu ada justify content creator flex work, di mana kelas div flag ini menyusun elemen di dalamnya secara horizontal. Terus ada gap 3, dia memberi jarak antara tombol. Justify Content Center membuat tombol-tombol berada di tengah secara horizontal, dan flag wrap memastikan tombol akan turun ke baris baru secara otomatis apabila lebar layarnya tidak mencukupi. Misalnya pada tampilan mobile di dalamnya itu terdapat 2 tombol. Yang pertama adalah href katalog PHP kelas BTN Primary Custom. Dia berisi icon SVG berbentuk 4 kotak kecil menyerupai simbol grade atau kategori, diikuti dengan teks lihat katalog yang berfungsi sebagai tombol utama untuk mengarahkan pengguna menuju halaman katalog ikan. Tombol kedua ada href ya aku juga pilih tahu sih enak banget. href ini dia. Nah, di sini ada kelas BTN Outline Intro tambah special. Terus ada di sini
yang menggunakan kelas BTN Outline itu biasanya bergaya outline atau garis tepi saja. Jadi tanpa warna sulit. Dia berfungsi sebagai tombol sekunder untuk mengarahkan pengguna menuju halaman penambahan data spesies ikan baru. Setelah dua tombol tersebut ditutup 3 tag penutup berturut-turut, yaitu div, slash div untuk menutup wrapper tombol, slash div, dan terus untuk intro content, dan untuk bentuk kontainer yang menandakan seluruh strukturnya intersection pada bagian ini telah selesai. Ini bagian footer, langsung ke bagian footer ta. Nah, terus di sini terakhir tuh bagian footer, teman-teman lihat aja ini. Jadi bagian footer ini teman-teman sudah tahu kalau udah menjadi penutup halaman dibungkus dalam footer class berisi div class container. Terus jadi kontennya, jadi untuk menyusun konten dalam 4 kolom dengan jarak antar kolom sebesar J4. Kolom pertama menggunakan cold IG4, cold MD6 berisi div class footer brand ikan span Sumbawa. Terus itu juga ada kita pakai kelas footer links menuju halaman beranda katalog ikan. Jadi dengan daftar tautannya tuh masing-masing mengarah ke halaman katalog dengan parameter query berbeda sesuai dengan jenis habitat, yaitu terumbu karang, laut dalam, terus perairan dangkal, padang, lamun, dan muara, sehingga penggunanya bisa langsung menuju katalog yang sudah terfilter berdasarkan habitat tertentu. Terus kolom keempat tuh dia menggunakan cool IG3, berisinya judul tentang dengan 2 tautan placeholder terkait tugas kuliah dan semester. Jadi kemudian di bawahnya itu terdapat kotak kecil dengan latar putih transparan, tipis, dan sudutnya membulat melalui border radius. Oke, mungkin itu saja bagian yang dapat saya jelaskan di bagian codingnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ininya. Nah, di sini seperti yang dijelaskan pada codingan tadi, di sini saya menggunakan video sebagai latar belakangnya. Nah, di sini pakai foto. Terus untuk kalau datanya, di sini saya sudah menggunakan CUD. Ada edit hapus. Terus ada tambah spesies, jadi teman-teman bisa tambah spesies ikan baru yang mungkin teman-teman baru tahu gitu. Ini katalognya, teman-teman bisa lihat. Mungkin seperti ini tampilannya, sangat-sangat sederhana. Terus ini untuk database-nya karena belum. Oke, sekali lihat. Nah, pokoknya ini udah di local hostnya ya. Mungkin itu saja pemaparan video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.